Hai guys, Bos Darling di sini. Beberapa episode lalu, kita sudah bahas tentang Presiden Trump keluar dari WHO. Itu adalah langkah yang sangat berani. Tapi, masih kalah sama Soekarno. Presiden kita lebih hebat. Bukan keluar dari WHO, tapi Soekarno keluar dari PBB Januari 1965 dan keluar dari IMF Agustus 1965. Biasanya kalau dengar info seperti ini, pasti ada yang ketakutan. Tuh kan, keluar dari PBB dan IMF, beberapa bulan kemudian langsung digulingkan oleh CIA. Eits, kata siapa? Jangan suka parno tanpa dasar. Kita bukan bangsa yang penakut. Sebelum tahun 1959, iya, CIA parah banget mau gulingkan Soekarno. Setelah tahun 1967, iya, Freeport masuk. Tapi tahun itu Soekarno udah ditahan di Wisma Yaso. CIA nggak ikut-ikut, terima bersih aja. Dari tahun 59 sampai 65, CIA nggak bisa bikin gerakan besar dari dalam Indonesia. Dari luar sih bisa, makanya ada konfrontasi Malaysia. Itu karena CIA nggak bisa acak-acak dari dalam negeri. Ini ada banyak bukti dokumen top secret CIA yang sudah dipublikasikan. Termasuk laporan harian CIA kepada presidennya, Lyndon B. Johnson, pengganti Kennedy. Dari tanggal 1 Oktober 1965, di hari terjadinya G30S, sampai bulan April 1966 setelah Super Semar. Itu laporan CIA ke Presiden Johnson tiap hari. Kalau baca itu, kita tahu persis dinamika yang terjadi dari hari ke hari. Jangan baca artikel wartawan atau opini orang. Yang bikin cerita jadi simpang siur itu karena orang kebanyakan ngomong tanpa dasar yang kredibel. Lupakan semua cerita-cerita kola-wakola, katanya-katanya. Kosongkan pikiran. Kita baca sendiri laporan kejadian per hari dari kacamata CIA. Soekarno bukan digulingkan oleh elit global, melainkan oleh elit lokal. This is a revolution. Parahnya CIA dan Amerika itu zaman Presiden Eisenhower, 2 periode 1953 sampai 1961. Tahun 1953, Eisenhower menunjuk duo Dulles. Allen Dulles jadi direktur CIA, John Foster Dulles jadi Menlu. Duet iblis. Parahnya ya cuma di zaman duet iblis itu. Jangan bilang gegara Soekarno dekat dengan komunis. Kurang apa Soekarno berusaha mendekat ke Amerika? Tahun 1956, ia pidato di depan Kongres Amerika menjelaskan dasar negara Pancasila, bahwa Indonesia itu nasionalis, bukan komunis. Fifth, social justice. Sambutannya luar biasa, membuka hati banyak orang Amerika terhadap Indonesia. Hubungan Soekarno dengan para senator juga sangat baik dan hangat, sampai-sampai digandeng sama Pat Nixon yang kelak jadi ibu negara. Orang-orang Amerika sebenarnya suka dengan Soekarno. Sebagai kepala negara, kunjungan 1956 itu sukses luar biasa. Kita nggak bisa dapat yang lebih baik dari itu. The best. Rusaknya cuma gara-gara duet iblis itu aja. Bayangkan, tahun 1956, pidato di Kongres, Soekarno salami Menlu Dulles. Kurang apa Soekarno berusaha rangkul Amerika? Tahun 1957, CIA danai PRRI Permesta dan kirim armada ke-7 untuk serang Indonesia. Ini kan kebangetan. Untung Kolonel Benson berhasil meyakinkan Washington agar armada ke-7 nggak jadi serang Indonesia. Tahun 1958, arah kebijakan politik Amerika berubah total gara-gara pilot CIA tertangkap dan divonis hukuman mati di Indonesia. Itu jadi skandal besar yang membuat tekanan politik. CIA itu kalau skandal ketahuan langsung cuci tangan, hancurkan dokumen, dilepas, nggak mungkin diterusin. Makanya perubahan terjadi di tahun 59. Amerika langsung baik-baikin kasih bantuan ke Indonesia. Tahun 1961, ganti presiden, jadi Kennedy yang pro-Indonesia. Konstelasi politik berubah total. Contoh, zaman Soeharto, kebijakannya integrasi Timur Timur. Diganti oleh Habibie, kebijakannya lepas Timur Timur. Kalau zaman Habibie orang masih takut TNI serang Timur Timur sih kebangetan. Ganti presiden ya ganti kebijakan. Papua jadi kasih. Ngasih Papua itu karena nyaman dengan Soekarno.
Tambah lagi, tahun 1961, ganti direktur CIA. Allen Dulles dipecat, Kennedy tunjuk John McCone yang lebih moderat. Nggak ada lagi cerita CIA mau kudeta Soekarno. Setelah Kennedy wafat, 1963, ganti lagi presiden, jadi Lyndon B. Johnson. LBJ ini nggak brilian seperti Kennedy. Kennedy sikapnya selalu action plan, cerdas dan berani ambil keputusan. LBJ main aman. Kebijakannya adalah low posture policy, kebijakan merunduk alias tiarap. Personil-personil CIA ditarik besar-besaran. Kebijakan tiarap, boro-boro mau gulingkan Soekarno. Dan terakhir, faktor Dubes Jones yang sangat dekat dengan Soekarno. Nggak ada operasi CIA di negara target tanpa keterlibatan kedutaan besar. Rumah amannya di situ. 5 faktor itulah yang membuat kondisinya nggak memungkinkan bagi CIA untuk menjalankan operasi penggulingan Soekarno dari tahun 1959 sampai 1965. Peristiwa G30S terjadi akibat isu bahwa ada Dewan Jenderal mau kudeta Soekarno pada hari ABRI 5 Oktober 1965. Oleh sebab itu, sesuai fakta persidangan Mahmilub, Letkol Untung, pimpinan pasukan Cakrawirawa pengawal presiden, merasa sudah kewajiban dia untuk menggagalkan kudeta Dewan Jenderal itu sebelum tanggal 5 Oktober. Dari mana asalnya isu Dewan Jenderal itu? Semua berawal dari dokumen Gilchrist yang mengatakan akan ada kudeta yang dilakukan oleh kawan-kawan kita di Angkatan Darat. Nggak disebut Dewan Jenderal dan nggak disebut tanggal 5 Oktober. Andrew Gilchrist adalah duta besar Inggris dengan gelar bangsawan Sir. Duta besar orang Inggris gelar bangsawan pula. Pasti jago dong bahasa Inggrisnya. Anda udah pernah baca belum isi dokumen Gilchrist itu seperti apa? Coba kita lihat. Itu dokumen, tata bahasa dan penyusunan kalimatnya aja belepotan. Nggak mungkin ditulis oleh orang Inggris. Duta besar gelar bangsawan pula. Agreed in principle. Prinsipal kok nulisnya begitu? Itu sih artinya kepala sekolah. Begini dong nulisnya. The ambassador stated kali, itu kan past tense. Ini yang nulis nggak terbiasa dengan past future tense, seperti orang Indonesia. Sekarang makan, kemarin makan, besok makan. Nggak ada eat, ate, eaten, will eat. Kemudian, to prepare the operation the utmost detail. In the utmost detail kali. Nggak mungkin duta besar Inggris belepotan begini bahasa Inggrisnya. Extreme care, discipline, and coordination. Ini kalimat apaan? Kalau mau juga ada koma di sini. Extreme care, koma, discipline, and coordination. Itu pun masih janggal. Yang suka pakai kata disiplin itu orang Indonesia. Nggak tepat diterapkan di situ. Kalau mau juga extreme care and strict coordination. Masih masuk akal. Dokumen ini jelas bukan ditulis oleh diplomat Inggris atau oleh CIA yang bahasa ibunya bahasa Inggris. Dari kesalahan gramatikalnya, kelihatan yang nulis ini berpikir dalam bahasa Indonesia. Gegara surat palsu yang begitu obvious saja bisa meledak peristiwa G30S. Orang-orang Indonesia ini kok gampang sekali ya termakan hoax dan fitnah. Fitnah. Fitnah berkali-kali. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua difitnah. Dan saudara-saudara telah dibunuh. Orang-orang kita tuh berpikirnya mentang-mentang CIA, maka seumur-umur mau gulingkan Soekarno. Ya enggak lah, situasi politik kan berubah, tergantung presidennya dan tergantung direktur CIA-nya. Dengan komposisi seperti itu, ya nggak bakal gulingkan Soekarno. Sama naifnya dengan berpikir, zaman Habibie, tentara masih masuk Timur-Timur. Ya udah nggak bisa, presidennya nggak mau. Dubes Jones diganti oleh Dubes Marshall Green 4 bulan sebelum G30S. Green ini agen CIA beneran yang sukses membantu kudeta Park Chung-hee di Korea Selatan tahun 1961. Tetap aja di Indonesia, dia ikut kebijakan presiden, low posture. Sejak Juni 1965, Marshall Green adalah bos CIA di Indonesia. Apa yang dia katakan atau dia tulis mewakili pandangan CIA di Amerika. Penculikan jenderal terjadi tanggal 1 Oktober jam 2 subuh.
jam 2 siang di Washington. Kita baca apa yang CIA laporkan ke Presiden Johnson jam 7.20 pagi. Ini adalah laporan CIA ke Presiden Johnson tanggal 1 Oktober jam 7.20 pagi, first thing in the morning. CIA nggak tahu apa-apa soal G30S. Mereka malah kaget. Perhatikan, ketika itu CIA menyebutnya G30S, nggak pakai embel-embel garis miring PKI. Awalnya memang begitu. G30S ya G30S saja. Garis miring PKI baru belakangan diterapkan oleh Orde Baru. CIA menulis bahwa G30S adalah operasi militer pasukan pengawal presiden untuk menyelamatkan Soekarno, bukan pemberontakan PKI untuk menggulingkan pemerintah. Ini kata CIA loh, bukan kata saya. Silakan Anda baca sendiri di layar. CIA lapor ke presiden karena ada kekhawatiran yang dibunuh adalah jenderal-jenderal kanan, aliansi mereka. CIA khawatir bisa berkembang jadi gerakan anti-Amerika. Laporan CIA kepada presiden ditanggapi oleh Menteri Luar Negeri George Ball. Pandangan Washington diwakili oleh Menlu Ball ini. Tanggal 1 Oktober jam 3.45 sore, Ball mengatakan bahwa yang melakukan coup adalah para perwira muda, Letkol Untung CS yang cenderung kiri. Tapi Dewan Revolusi yang diumumkan oleh Untung kok isinya bukan PKI? Jadi pertanyaan yang sangat besar, seberapa jauh PKI berperan dalam hal ini atau setidaknya mengetahui G30S? Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat bermutu dan logis dari Menlu yang mewakili pandangan pemerintah Amerika. Yang dia maksud, setelah selesai peristiwa Lubang Buaya, tim Untung kan mengumumkan susunan Dewan Revolusi di RRI. Itu memang daftar asal tunjuk aja, nggak minta persetujuan orang-orang yang ditunjuk. Tapi isinya kok bukan pejabat-pejabat PKI. Malah isinya ada nama-nama Basuki Rahmat, Riyakudu, Amir Mahmud, Pangdam Umar Wirahadikusuma juga dimasukin. Maksud Pak Menlu, kok nggak ada nama-nama pejabat PKI seperti Aidit, Nyono, dan lain-lain? Logika pemerintah Amerika berarti itu bukan gerakan PKI. Mereka mempertanyakan seberapa jauh PKI terlibat atau setidaknya tahu gerakan itu. Ini kata laporan CIA tanggal 1 Oktober, bos. Jangan protes sama saya. Kemudian dilaporkan pula bahwa di mata pemerintah Amerika, Jenderal Nasution adalah pilihan terbaik untuk membereskan PKI. Itu sih wajar aja, karena waktu pemakaman Kennedy, Nasution bicara langsung dengan Presiden Johnson untuk memastikan keberlanjutan bantuan Amerika terhadap Angkatan Darat. Memang Nasution adalah Golden Boy Amerika. Berikutnya, Memorandum Intelijen, laporan resmi CIA ke Presiden tanggal 6 Oktober. Ini yang mengagetkan. CIA nggak percaya bahwa Letkol Untung adalah PKI. Karena CIA dapat info bahwa Untung adalah seorang muslim yang taat dan marah dengan para jenderal yang hidupnya mewah dan dianggap korupsi. Cerita versi ini memang beredar juga di Indonesia. Para jenderal kanan memang gaya hidupnya borjuis. Tahun 60-an udah naik Mercy, main golf. Banyak tentara muda yang nggak suka, termasuk pasukan Banteng Riders alma mater Untung di Kodam Diponegoro. Jadi ada faktor kecemburuan sosial di antara kelompok-kelompok di Angkatan Darat yang memicu Untung menculik para jenderal. Ini analisis dalam laporan CIA. CIA melaporkan bahwa Untung adalah dupe istilahnya, korban manipulasi sehingga melakukan penculikan jenderal. Nah, kalau Untung itu cuma pion yang diperalat, dalangnya siapa? Itu pertanyaan CIA tanggal 6 Oktober. Masih dalam Memorandum Intelijen yang sama, tanggal 6 Oktober 1965, CIA menyampaikan analisis intelijennya kepada Presiden Johnson. Waktu itu kelihatan sekali CIA masih meraba-raba apa yang terjadi. CIA nggak dapat info A1 dari para pihak yang terlibat langsung. Ini membuktikan bahwa CIA sama sekali nggak terlibat dalam penggulingan Soekarno. Pada butir 18 ditulis, CIA nggak percaya Aidit memerintahkan pembunuhan para jenderal. Kenapa? Karena menurut CIA, kondisi politik saat itu, baik di dalam maupun luar negeri, sangat menguntungkan bagi PKI. Ini yang ngomong CIA loh, yang sangat berkepentingan agar PKI musnah. Tapi kebenaran adalah kebenaran. Hal-hal yang nggak masuk akal bagi otak intelijen CIA, dia lapor ke presiden.
CIA menyebut kondisi politik dalam maupun luar negeri sangat menguntungkan PKI sehingga nggak mungkin Aidit perintahkan untuk bunuh para jenderal. Maksudnya gimana? Maksud CIA, kudeta itu pasti dilakukan oleh pihak yang kondisi politiknya tidak menguntungkan, makanya kudeta. Sementara, di tahun 1965 itu, kondisi politik di Indonesia sangat menguntungkan bagi PKI. Aidit waktu itu menjabat sebagai Wakil Ketua MPRS bersama Ketua NU Idham Halid, Ketua PNI Ali Sostroamijoyo, dan Gubernur Lemhanas Wiluyo Puspoyudo. Buat apa kudeta? Orang posisinya bagus. Justru Barat khawatir kalau ada pemilu lagi, bisa-bisa PKI menang. Karena masanya memang banyak. Soekarno juga tahu kalau PKI menang, Angkatan Darat pasti marah. Itu sebabnya Soekarno nggak pernah pemilu lagi setelah 1955. Logika CIA, kalau kondisi politiknya sebagus itu, buat apa PKI kudeta? Kondisi politik di luar negeri juga sangat kondusif bagi PKI. Saat itu, Aidit dikenal di berbagai negara, termasuk Jerman. Oleh sebab itu, berita bahwa Aidit memerintahkan pembunuhan para jenderal nggak masuk dalam logika intelijen, logika politik, maupun logika ekonomi CIA. Itu yang tertuang dalam Memorandum Intelijen CIA untuk Presiden Johnson 6 Oktober 1965. Berikutnya adalah telegram tanggal 12 Oktober dari Dubes CIA Marshall Green kepada Menteri Luar Negeri. Dubes lapor dapat info dari Kedubes Jerman bahwa Angkatan Darat sedang mempertimbangkan untuk menggulingkan Soekarno. Nggak disebut siapa perwira Angkatan Darat yang menghubungi Kedubes Jerman itu. Dari sini kita harus sudah bisa baca, CIA nggak ada akses informasi ke Angkatan Darat. Malah dengar info dari Kedubes Jerman. Sampai tanggal 12 Oktober, nggak ada elit lokal yang lapor Kedubes alias CIA itu. CIA nggak tahu apa-apa. Ditegaskan bahwa penggulingan Soekarno itu masih dalam tahap mempertimbangkan. Tapi kalau nantinya diputuskan, akan dilakukan secara cepat tanpa peringatan. Rencananya, Soekarno akan diganti oleh kombinasi sipil dan junta militer. Dubes Green menulis bahwa memang dia tahu ada beberapa petinggi Angkatan Darat yang tak puas dengan Soekarno gegara G30S. Tapi dia nggak ngira Angkatan Darat sampai mempertimbangkan untuk menggulingkan Soekarno. Itu ada parafnya Dubes Marshall Green. Guys, terbukti sudah. Jangan bilang CIA menggulingkan Soekarno. Tanggal 12 Oktober, CIA aja kaget dengar Angkatan Darat sedang mempertimbangkan untuk menggulingkan Soekarno. Yang namanya pemerintah Amerika, CIA, dan tentara Amerika itu tujuannya adalah meredam PKI, bukan menggulingkan Soekarno. Pahami perbedaannya. Relevan dengan topik penggulingan pemerintahan atau kudeta, kita pindah dokumen sebentar ke kajian penelitian CIA tentang kudeta 1965 di Indonesia. Ini juga dokumen top secret yang sudah dibuka ke publik. Kajian CIA ini dibuat bulan Desember 1968. Sudah banyak info yang masuk. Freeport juga udah masuk. Hasil kajian CIA mengatakan bahwa penyebutan G30S sebagai kudeta adalah misleading alias menyesatkan. Dan perhatikan, sampai tahun 68 juga CIA nyebutnya G30S, nggak pakai embel-embel garis miring PKI. Kudeta itu berasal dari bahasa Prancis, coup d'etat. Coup itu artinya menyerang atau memukul, d'etat itu artinya negara, state bahasa Inggrisnya. Coup d'etat artinya menggulingkan pemerintahan di sebuah negara. Nah, menurut CIA, G30S bukan gerakan untuk menggulingkan Soekarno dan atau membentuk pemerintahan yang baru. Maka menurut CIA, G30S adalah sebuah purge istilahnya, yaitu pembersihan di tubuh Angkatan Darat. Orang yang digulingkan dan digantikan itu cuma di Angkatan Darat. Maka CIA mengatakan G30S itu lebih tepat disebut purge, bukan kudeta. Ini menurut CIA loh, jangan protes sama saya. Kita kan cuma baca, Iqra. Memorandum intelijen dari CIA kepada Presiden Johnson ini isinya banyak sekali info-info yang mengejutkan. Fakta yang terjadi dari sudut pandang CIA dan Amerika sangat berbeda dengan propaganda sejarah versi Orde Baru. Kalau dibahas satu-satu, nggak tahu jadi berapa episode. Ini aja udah 20 menit. Kita lompat saja ke laporan CIA tanggal 10 Maret 1966
Sehari sebelum Super Semar, Dubes Amerika didatangi oleh perwakilan elit lokal, yaitu seorang menteri di Kabinet Soekarno, dan kelak di zaman Orde Baru menjadi salah satu wakil presiden. Namanya saya tutup aja ya, karena saya kenal baik dengan keluarganya. Saya nggak mau nanti keluarganya terganggu gara-gara video ini. Elit lokal ini melapor ke Dubes Green. Ia datang dengan wajah yang berseri-seri dan bersemangat. 1 hari sebelum Super Semar, ia lapor bahwa Angkatan Darat sudah siapkan 22 batalion di sekitar Jakarta. Mau ngapain ayo? Ini bagian dari settingan Super Semar besoknya. 22 batalion sudah disiapkan. Sang Menteri Perwakilan elit lokal ini juga meyakinkan Dubes dan CIA bahwa semua panglima ada di belakang Soeharto. Tapi Angkatan Darat nggak akan serang duluan Soekarno untuk menghindari tuduhan sebagai agresor. Strateginya nunggu dan serangan balik. Dubes menanyakan apakah dengan tersisihnya Nasution berdampak mundur bagi gerakan anti pemerintah. Ini pertanyaan wajar karena Amerika memang taunya Nasution, the golden boy. Elit lokal menjawab bahwa Nasution kerjasama dengan Soeharto dan lebih baik dukung Soeharto yang maju di depan. Kelihatan kan? Bukan CIA yang dukung Soeharto, tapi wakil Soeharto yang melamar CIA agar dukung Soeharto. Ini yang dilaporkan dalam memo intelijen CIA kepada Presiden Johnson sehari sebelum Super Semar. Keesokan harinya, Jumat 11 Maret 1966, Presiden Soekarno memimpin sidang kabinet di Istana Merdeka. Semua menteri hadir, kecuali Menteri Pangat Soeharto. Tiba-tiba ada pasukan liar mengepung istana. Sidang kabinet langsung bubar. Pasukan liar itu sebenarnya adalah pasukan Kostrad, sengaja nggak pakai identitas. Atas suruhan Soeharto, Kemal Idris mengaku perintahkan Sarwo Edi mengepung istana untuk mengacaukan sidang kabinet dan menangkap Subandrio. Sesuai protap, Presiden dilarikan naik helikopter ke tempat lain yang lebih aman, yaitu Istana Bogor. Wilayah Pangdam Siliwangi Majen Ibrahim Aji yang dikenal loyal dengan Soekarno. Siangnya datanglah 3 orang jenderal utusan Pangkop Kamtib Soeharto menghadap Presiden di Istana Bogor. Sesuai misi dari Soeharto, 3 jenderal itu mengusulkan bahwa untuk menertibkan situasi chaos seperti pasukan liar di istana itu, sebaiknya Presiden kasih surat perintah ke Soeharto. Presiden pikir ya logis aja kalau Pangkop Kamtib diberi perintah untuk mengamankan dan menertibkan teror semacam pasukan liar itu. Maka ditandatanganilah surat perintah 11 Maret yang kemudian dipopulerkan dengan istilah tokoh sakti pewayangan, Super Semar. SP itu untuk mengamankan pemerintahan dan presiden dari teror semacam pasukan liar yang sebenarnya juga disetting oleh Kostrad. Bukan untuk peralihan kekuasaan. Naskah aslinya pun setelah itu dihilangkan entah kemana sampai sekarang. Hilangnya naskah asli Super Semar itu adalah bukti nyata bahwa telah terjadi penggelapan sejarah. Dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Juga perintah pengamanan keselamatan pribadi Presiden. Perintah pengamanan wibawa Presiden. Kembali pada memorandum intelijen CIA untuk Presiden Johnson. Sehari setelah Super Semar, Dubes Green lapor pada pemerintah Amerika bahwa Indonesia masuk dalam peculiar form of military coup. Kudeta militer dalam bentuk yang aneh. Kudeta merangkak. Hanya ada di Indonesia. Itu kudeta cara Jawa, alon-alon, waton kelakon. Apa yang saya sampaikan di video ini adalah berdasarkan dokumen-dokumen CIA yang otentik dan kredibel. Laporan CIA ini dalam bentuk ketikan asli bisa Anda peroleh di George Washington University. Ada lagi yang versi salinan di Arsip Sejarah Pemerintah Amerika. Sudah diketik ulang secara digital, akurat dan nggak ada salah ketik. Saya sudah tulis URL-nya. Sudut pandang CIA dan Amerika tentang G30S beda sekali dengan propaganda sejarah versi Orde Baru. Padahal CIA dan Amerika itu tujuan utamanya memang melenyapkan PKI.
PKI sudah seharusnya dibubarkan dan dilarang. Tapi tetap aja, kebenaran adalah kebenaran. Jangan menggelapkan sejarah. Harga yang harus dibayar oleh Indonesia dengan minta dukungan ke CIA dan Amerika itu mahal sekali. Ini ada bukti yang sangat langka. Kartu pos dari pemerintah Indonesia kepada Time Life Corporation. Ucapan terima kasih karena sudah disponsori untuk ikut Konferensi Indonesia Investment di Jenewa 4 November 1967. Padahal disitulah perusahaan-perusahaan elit global yang dipimpin langsung oleh David Rockefeller mendikte pemerintah Indonesia agar bisa dikeruk habis oleh mereka, termasuk Freeport dan lain-lain. Indonesia memang sejak 1967 itu dibikin untuk terpuruk, dibikin untuk bangkrut. Jika info-info seperti itu dianggap perlu, silakan tulis di kolom komen. Mungkin bisa kita bahas lain kali. Viva Republik Indonesia. Salam People Power. Mr. President, would you care to comment for the press about the takeover, the enforced takeover of power by General Suharto in this country? What? Well, we've been led to believe that you were forced to surrender your power. Huh? I have also heard that you were under house arrest and that you attempted to commit suicide as well. Why should I commit suicide? I love life, you know. I know. I love life. Why should I commit suicide? Everywhere, so I'm not worrying about that. Thank you very much, Mr. President. Fate falls hard on our shoulders, but legends never die.